kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Tuhan memberi kesempatan bagi kita yang kita akan menggunakan menyembah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, kita akan perhatikan Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saat ini adalah sebagai malam yang terakhir di dalam penantian turunnya Roh Kudus. Sehingga sejak turunnya Roh Kudus itu memulaikan masa yang terakhir. Karena kita tahu ada 3 zaman. Zaman Bapa, zaman Anak, dan sebagai yang terakhir adalah masa Roh Kudus. Jadi sebagai memulai masa Roh Kudus itu adalah sejak turunnya Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13, judul di atas adalah Pentakosta atau hari yang ke-50, di mana Yesus bangkit. Dari kebangkitan Yesus, Dia menyatakan diri 40 hari, baru murid berdoa 10 hari, maka inilah kejadian hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Inilah sebagai permulaan masa Roh Kudus, apa yang dikatakan oleh Yesus sebelum Dia memikul salib dan mati tersalib. Tetapi apabila Ia datang, itu tadi Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kepemimpinan dan berjalan di dalam Roh.
Jadi dipimpin oleh Roh Kudus dan kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, untuk menjadi mempelai Tuhan itu adalah harus memiliki ketaatan ataupun penurutan yang sungguh-sungguh. Untuk menjadi mempelai Tuhan itu adalah harus memiliki penurutan yang sungguh-sungguh, roh yang menurut. Kalau kita boleh melihat gambaran dari gereja di dalam kitab Ester, Ester itu diangkat menjadi ratu. Kalau ini kita lihat hanya secara kemanusiaan, itu baru ratu untuk raja di bumi. Tetapi kalau gereja adalah mempelai atau ratu bagi raja segala raja. Itulah Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi, kalau kita memperhatikan Ester ini menjadi ratu harus memiliki penurutan yang sungguh, karena Ester ini boleh menjadi ratu karena penurutannya sebagai menggantikan ratu yang terdahulu yang tidak memiliki penurutan. Tadinya sebagai ratu yang pertama adalah Ratu Wasti. Ini kalau kita memperhatikan dalam ayat yang pertama, kita akan melihat mulai ayat yang ke-10, Ester pasal yang pertama ayat 10. Pada hari yang ke-7, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitalah baginda kepada Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, Abagtha, Zetar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Asveros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Saya sambung saja ayat 17. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan,
sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Apabila diceritakan orang Raja Ahasveros memerintahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tapi ia tidak mau datang. Jadi ini yang kita perhatikan, saudara-saudaraku, bahwa Ester itu nantinya boleh menjadi permaisuri kepada Raja Ahasveros untuk mengganti Ratu Wasti yang tidak ada penurutan. Itu sebabnya Ester itu dia harus dan memang dia memiliki penurutan secara terus menerus, mulai dari menurut kepada Mordekai sebagai pengganti bapak baginya, dan juga kepada orang-orang yang merawat dan yang memperhatikan yang akan menghadap raja. Saya ajak kita melihat dulu dalam pasal yang kedua. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester. Jadi Hadasa itu juga adalah nama dari Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Dari situ elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah kita dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayang ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Nah, dan selanjutnya, saudara-saudaraku, itulah sebagai modal bagi Ester untuk bisa menghadap Raja Ahasveros. Jadi Ester itu adalah sangat penurut bagi Mordekai dan juga bagi semua penjaga-penjaga, pengawas-pengawas para gadis yang mau menghadap Raja Ahasveros. Jadi ada penurutan yang sangat. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau tadi kita sudah baca di dalam Yohanes pasal 16, hari turunnya Roh Kudus itu adalah permulaan. Ada pimpinan dari Roh Kudus. Saya baca ulang ini
Yohanes 16 ini ayat 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi turunnya Roh Kudus itu, umat Tuhan itu dipimpin Roh Kudus, Roh kebenaran. Saudara-saudaraku, yang pertama memang pengajaran yang disampaikan melalui guru-guru, rasul-rasul, ya, para nabi, para penginjil, ini semuanya saudaraku. Tapi sebagai lanjutannya adalah dalam pimpinan Roh. Dalam pimpinan Roh ini artinya ada satu melebihi kepekaan yang sangat dalam, melebihi kelembutan yang sangat dalam. Karena kalau suara manusia saja tidak bisa dimengerti dan dituruti, apalagi sampai kepada pimpinan Roh. Itu bukan hal yang mudah. Untuk dipenuhi dengan Roh Kudus saja, istilahnya sebagai pendaftaran jadi murid kepada Roh Kudus. Karena kita baca di sini, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin. Jadi membawa, itu menuntun kepada ke dalam seluruh kebenaran. Jadi memimpin, saudaraku, ya. Jadi untuk dipenuhi Roh Kudus saja harus sampai memiliki, memberikan persembahan hidup yang sangat lembut tanpa ada kekerasan. Itu penyerahan total. Itu sebabnya Ester itu untuk bisa menjadi permaisuri kepada Raja Ahasveros yang menggantikan Wasti. Wasti itu ada penolakan, ada roh penolakan. Sebabnya dalam kebenaran firman, dalam penggembalaan harus sampai berusaha ramah terhadap firman. Kita mau membaca sebentar di dalam kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal yang pertama, kita akan baca mulai ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu.
jadi menerima firman dengan lemah lembut. Itu sebabnya kekerasan itu sangat menjadikan seseorang tidak akan mungkin bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Ini saudara-saudara. Itu sebabnya Yesus Kristus sampai pun kepada orang yang jahat, hakim yang lalim, dia selalu lemah lembut, tidak ada perlawanan sedikit pun. Jadi roh mempelai itu adalah hati yang lemah lembut. Apalagi untuk di dalam sampai dipimpin oleh Roh Kudus. Itu tidak ada seperti suara yang kita dengar. Suara, ya taruhlah suara guru, suara gembala, suara rasul, tidak ada. Tapi dia Roh Kudus itu ada masuk dalam hidup, dalam hati. Sehingga hanya roh yang benar-benar rindu, yang menyerah dengan lemah lembut, itu baru bisa dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Karena kalau masih belum Roh Kudus, pamannya seperti guru pada zaman dulu, waktu kami SD, sini kamu harus bikin gini, kasih, pukul, nanti kerjanya, ya bu, gitu. Tapi kalau Roh Kudus, kalau nggak lemah lembut, itu udah hilang, nggak bisa. Saudaraku, hal ini yang susah untuk memasuki masa Roh Kudus. Masa Roh Kudus itu harus melebihi lemah lembut di dalam kita bersuara secara mendengar, berinteraksi. Karena Roh Kudus itu orang mau ya mau, kalau nggak mau dia nggak mau persoalan, nggak bakal ada berbantah-bantah, nggak bakal ada istilah sekarang miming-miming, nggak ada. Kalau bahasa Batak mengeleh-eleh, nggak ada. Roh Kudus nggak begitu. Dia hanya mengerjakan hati yang rindu, yang benar-benar lemah lembut. Bahkan hati kita harus lebih berserah, menangkap isi hati Tuhan. Ini tingkatannya untuk jadi mempelai Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, Ester itu sampai dia dibimbing oleh Mordekai dan selanjutnya dibimbing oleh para pemimpin mereka untuk sampai tidak ada lagi sedikit pun bau kemanusiaan. Karena kalau kita baca Ester pasal 2 tadi, dia 6 bulan terus memakai minyak mur. Ayat 12, tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelumnya dia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Saudara-saudaraku, ini bisa terjadi karena tidak ada perlawanan. Gak ada di sini mau
Apa yang dibimbing, ya udah turut. Ini saudara-saudaraku. Karena kalau ada perlawanan, nanti jadi golongan dari di sini disebut, maka dari situ sangat baik pada pemandangan dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hege segera memberikan wangi-wangian dan peleburu kepadanya, dan juga 7 orang layang-layang yang terpilih dari istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan layang-layangnya ke bagian yang terbaik dalam balai perempuan. Jadi dalam balai perempuan itu ada yang membimbing mereka. Ini saudara-saudara. Jadi ini adalah permaisuri baru bagi Raja Ahasveros di dunia ini. Tapi ini sudah menjadi sebagai contoh bagi kita untuk menjadi mempelai bagi Tuhan. Mempelai bagi Tuhan itu tidak ada roh berlawanan. Yang ada mengabaikan semua itu, dan yang ada roh kelemah lembutan. Sebabnya saya rindu bagi kita semua, bagi sidang jemaat Maranatha, ya, supaya memiliki roh mempelai seperti Esther ini dalam hal apapun, sampai dia menjadi permaisuri, dan dalam keadaan sebagai permaisuri yang ada hanya kelembutan. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya kalau baru sedikit-sedikit udah terjadi, ya, kalau tidak ada kelembutan, sama siapa juga ribut. Suami istri juga ribut, sesama juga ribut, sama tetangga juga ribut, semua. Tapi kalau Yesus nggak ada ribut sama sekali. Sama siapapun yang menghakimi dia, diam, semua mati keakuannya. Saudara kiranya Tuhan tolong kita untuk masuk di dalam masa zaman pimpinan Roh Kudus itu adalah hati yang lemah lembut. Karena kita tidak seperti tadi saya sudah gambarkan, seperti guru yang bisa memaksa. Kadangkala apalagi kalau rambut kita agak panjang, ini ditarik, di sini ditarik, sedikit ini rambut yang sedikit di sini ditarik, sakit. Nah, jadi terpaksa kita kemana ditarik dia mulut, kita lawan sedikit tambah sakit lagi. Ini tambah lawan lagi tambah sakit lagi. Ya udah, kalau ditarik kita harus lurus. Itu dulu kita waktu sekolah masih begitu masanya. Beda dengan sekarang. Jadi saudara-saudaraku, turunnya Roh Kudus itu adalah masa mulai gereja masuk dalam pimpinan Roh Kudus. Itu sebabnya kita sudah baca dalam Yohanes pasal yang ke-16 ini, karena besok memang turunnya Roh Kudus. Saya ulang baca, tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya ialah ya, itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi semakin kita peka dan di dalam kelemah lembutan sifat dan tabiat itu, disitulah Roh Kudus bisa bekerja dengan heran, dengan luar biasa dalam hati orang yang ada
pada kelemah lembutan, tidak suka bertengkar, tidak suka berlawanan, tapi dia memiliki roh lemah lembut. Ini untuk masuk dalam masa pemimpinan Roh Kudus, dan gereja akan dipersiapkan menyongsong kedatangan Tuhan. Yesus Kristus mempelai laki-laki dan kita mempelai wanitanya. Dari roh yang lemah lembut, dari situlah kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Jalan Tuhan tolong kita